Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya akan memberikan materi untuk kelas 11 MIPA, yaitu dengan materi yang berjudul larutan buffer, gitu ya. Jadi hari ini kita belajar kembali, yaitu latihan-latihan soal mengenai larutan buffer, gitu ya. Semoga dengan adanya video yang saya share pada hari ini ya mempermudah kalian siswa-siswi kelas 11 MIPA ya untuk belajar kimia khususnya terutama bab larutan buffer untuk lebih mudah gitu ya. Baik, seperti apa materinya? Silahkan disimak di video hari ini. Baik, soalnya seperti berikut ini. Hitung pH larutan yang dibuat dengan mencampurkan 50 ml larutan CH3 COOH 0,1 molaritas dengan 50 ml larutan CH3 COONA 0,2 molaritas jika Ka-nya adalah 10 pangkat negatif 5. Oke. Baik, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita tulis reaksinya terlebih dahulu, gitu ya. Jadi yang dicampurkan adalah CH3COOH dengan CH3COONA, gitu ya. Kita tulis terlebih dahulu seperti ini. CH3COOH ditambah CH3COONA. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kalian cek di antara dua campuran ini apakah ada yang sejenis gitu ya, apakah ada senyawa yang bentuknya mirip alias sama gitu ya. Ternyata ada, yaitu apa? CH3COO gitu ya. Ini juga CH3COO. Oke, baik, saya tandai dengan garis merah gitu ya. Nah, ternyata kok ada yang kembar seperti ini, maka kesimpulannya campuran larutan ini akan menjadi larutan buffer. Dia akan langsung jadi larutan buffer. Gitu ya. Sehingga dalam mengerjakan kita tidak perlu mereaksikannya masing-masing gitu ya. Atau kalau di sekolah menggunakan yang mula-mula reaksi sisa. Gitu ya. Jadi khusus untuk soal ini tidak usah pakai yang mula-mula reaksi sisa. Gitu ya. Karena ada yang bentuk kembar seperti ini. Oke. Nah, nanti untuk yang pakai mula-mula reaksi sisa, nanti ada soalnya tipe tersendiri. Gitu ya, sehingga kalian nanti bisa membedakan mana larutan buffer yang langsung dihitung, mana yang harus pakai reaksi terlebih dahulu. Oke. Kalau sudah, maka kita hitung molnya. Yang pertama miliknya ini mol CH3COH berarti 50 mili langsung dikalikan 0,1 ya. Saya tulis di sini 50 kali 0,1. Jadinya 5 milimol. Kemudian satunya mol miliknya CH3CONA tentu saja 50 kali 0,2. Jadi langsung gitu ya. Ketemunya 10. Oke, Ka-nya pakai ini ya, 10 pangkat negatif 5. Nah, kalau sudah, karena diminta menghitung pH, langsung, nah ini rumus pH-nya, yaitu negatif log Ka mol asam lemah, letakkan di atas, dibagi mol garamnya berapa, dikalikan valensi. Nah, nanti yang dimaksud valensi adalah banyaknya ion yang lemah. Gitu ya, nanti di contoh kedua ada. Baik, kalau sudah ini kita masukkan angkanya, Ka-nya 10 pangkat 5, asam limanya nanti, mohon maaf, maksud saya asam lemahnya nanti diganti angka 5, kemudian mol garamnya diganti angka 10, valensinya diganti angka 1. Gitu ya, karena lihat di sini CH3COO-nya cuma 1 gitu ya, yang di bagian garam. Oke, kalau sudah, baik, maka bentuknya seperti ini ya. Ka-nya diganti 10 pangkat 5, yang atas ini 5, yang bawahnya 10. Oke, nah kalian bisa ubah bentuknya jadi seperti ini. Ya, ini 5-nya tetap.
Kemudian ini kan per 10 ya, saya naikkan ke atas kan jadi 10 pangkat min 1. Nah, min 5 dengan min 1 yang ada ini, kita naikkan kan tadi, jadinya min 6. Gitu ya, sehingga ketika dihitung jawabannya 6 dikurangi log 5. Gitu ya. Atau seandainya, Pak, saya kepingin mengerjakan dengan cara yang lain. Gitu ya, yaitu ini. 5 per 10-nya saya ubah jadi setengah. Boleh, tidak apa-apa. Gitu ya. Jadinya bentuknya seperti ini. Nah, ininya sama gitu ya. Cuma ini saya tulisnya setengah. Oke, panahnya saya hapus dulu. Kalau sudah, nah sekarang kita fokusnya ke sini. Ya. Nah, maka setengahnya saya ganti menjadi 2 pangkat min 1. 10 pangkat min 5-nya tetap. Gitu ya. Sehingga jadinya 5 ditambah log 2. Oke, jadi nanti tinggal cari saja jawabannya. Ya, seandainya jawabannya pilihan ganda, ya tipe seperti ini, sekali lagi, seandainya dia pilihan ganda, maka kalian bisa mencari 5 ditambah log 2 atau 6 dikurangi log 5. Tapi seandainya soalnya uraian, tentu kalian boleh pilih jawabannya salah satu. Gitu ya. Oke, baik, bisa difahami ya untuk soal yang pertama ini. Baik, soal yang kedua, yang ditanyakan adalah berapa mililiter larutan HCN 0,1 M yang harus ditambahkan ke dalam 200 mili larutan MgCN2 0,1 M untuk membuat larutan penyangga, ya larutan penyangga itu larutan buffer tadi, dengan pH sama dengan 5 dan Ka-nya 10 pangkat min 5. Baik, kita tulis reaksinya terlebih dahulu. HCN ditambah MgCN2. Ya, nah seperti tadi kita cek apakah ada yang sama. Ya, ternyata CN-nya. Gitu ya. Nah, karena ada yang sama tipe seperti ini, maka otomatis campurannya akan menjadi larutan buffer. Oke, kalau sudah, nah dihitung molnya. Mol dari HCN, ya karena HCN ini ditanya volumenya dan ini belum tahu, bisa dimisalkan X mililiter dikalikan 0,1 sehingga ketemunya 0,1 X. Ya, satuannya milimol. Kemudian, nah, berikutnya adalah mol MgCN 2 kali. Sebanyak 200 mili kali 0,1 sehingga ketemunya 20 milimol. Gitu ya. Kemudian berikutnya, nah pH sama dengan 5 di sini. Nah, tentu masih ingat kalau pH-nya 5 berarti konsentrasi H plus-nya 10 pangkat min 5. Gitu ya. Nah, kalau sudah, maka kita pakai rumus dari H plus-nya. Ya, jadi tidak usah pakai pH-nya. Sehingga yang diambil cuma bagian Ka-nya saja, mol asam lemah taruh di atas, dibagi mol garam, dikalikan valensi. Nah, seperti tadi yang saya katakan mengenai valensi, ya coba dilihat dari sini. Ya, ini saya warnai biru sama merah ya. Nah, Cn itu menunjukkan dia yang lemah. Yang saya garis ini, ya, dia kan lemah. Ya, di sini saya warnai biru. Nah, setelah kurung, ternyata lemahnya ada 2. Dalam kurung 2 itu ya. Nah, inilah angka 2 yang berwarna merah, inilah yang dimaksud dengan nama valensi. Itu ya. Sehingga kalau sudah yang diketahui nilai-nilainya tinggal kita masukkan. Gitu ya. Sehingga jadinya seperti ini. Ya, H plusnya kita ambil dari sini 10 pangkat min 5, Ka-nya juga 10 pangkat min 5, mol asam lemahnya yaitu 0,1 X di atas, mol garamnya
Ya, garamnya 20 kali valensinya yaitu 2. 20 yang ini kali 2 gara-gara warna merah ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah, maka min 5 dengan min 5 boleh dicoret. Sehingga ini pindah ke sini, jadinya 40 sama dengan 0,1 X. Gitu ya. Nah, dengan demikian X-nya adalah 400 ml miliknya HCN. Gitu ya. Nah, baik. Dari sini sudah paham ya. Nah, ini ya yang kadang sering membuat siswa lupa ya, tidak dikalikan angka 2 ya, sehingga ya jawabannya cuma berapa 200. Nah, itu salah gitu ya. Jawaban yang betul adalah 400 ml HCN. Mohon maaf, 400 ml HCN, asam sianida. Baik, soal berikutnya. Hitung pH larutan yang dibuat dengan mencampurkan 100 ml larutan NH3 0,1 M dengan 500 ml NH4Cl 0,1 M. Gitu ya. Jika KB sama dengan 10 pangkat min 5. Ingat ini KB, berarti basa lemah. Itu ya. Nah, sebelumnya perhatikan kalau ada tipe seperti ini NH3 ternyata ada NH4Cl. Nah, diingat-ingat materi mengenai asam dan basa yang tipenya lemah, ya, bahwa larutan NH3 itu nulisnya sama dengan NH4OH. Gitu ya. Nah, kalau sudah, maka seperti tadi NH4OH ditambah NH4Cl. Oke, nah ada yang sama, yaitu NH4. Gitu ya. Nah, maka otomatis seperti tadi, dia akan jadi larutan buffer. Ya, atau larutan penyangga. Kalau sudah, kita hitung molnya. Berarti mol miliknya NH4 yaitu ini 100 kali 0,1. Jadinya 10 milimol. Kemudian mol miliknya NH4Cl yaitu 500 kali 0,1. Jadinya 50. Gitu ya. Nah, pakai rumus yang POH. Gitu ya, yaitu sama dengan negatif log KB mol basa lemah dibagi mol garam kali valensi. Oke? Sehingga, nah ini negatif log 10 pangkat min 5, 10 per 50. Gitu ya. Kemudian, nah ini saya ubah, ya 10 per 50-nya itu kan 0,2 ya, alias 2 kali 10 pangkat min 1. Oke, kemudian yang ini 10 pangkat min 5. Gitu ya. Nah, sehingga ketemunya 6, mohon maaf, 2 kali 10 pangkat min 6, sehingga ya POH-nya ketemunya 6 dikurangi log 2. POH-nya yaitu 6 dikurangi log 2, gitu ya. Maka pH-nya adalah 8 ditambah log 2. Gitu ya. Masih ingat bahwa pH ditambah POH hasilnya adalah 14. Gitu ya. Jadi 8 plus log 2 itu didapat dari 14, baru dikurangi 6 dikurangi log 2. Oke, tapi ini nanti dikurung dulu ya, supaya ketemunya ini. Ya kan, ini ada minusnya. Jadi 14 dikurangi 6 adalah 8. Kemudian min dengan min ketemunya. Ya, makanya di sini jadi plus. Oke, jadi ini kalau ditambahkan hasilnya 14. Nah, mungkin seperti halnya poin yang di soal sebelumnya tadi, ya pembahasan di sebelumnya. Nah, misalnya, Pak, saya mau yang 10 per 50, 10 per 50-nya ini, nah, mau kita ganti. Nah, maka boleh. Ya, ini saya ubah dulu jadi 1/5, gitu ya. Sehingga sama dengan, oke, mohon maaf, saya hapus dulu. Sama dengan, nah ini 1/5-nya saya ubah jadi 5 pangkat min 1. Gitu ya. Ini 10 pangkat min 5 tetap miliknya ini, sehingga hasilnya adalah 5 ditambah log 5.
gitu ya. Tapi ini masih pOH, nah maka pH-nya adalah 9 dikurangi log 5. Gitu ya. Jadi intinya ini kalau dijumlah hasilnya adalah 14. Oke. Nah, baik, soal yang terakhir. Berapa gram amonium sulfat, yaitu NH4 2 kali SO4, yang harus ditambahkan ke dalam 500 mili larutan NH4OH 0,1 M untuk mendapatkan larutan penyangga dengan pH sama dengan 9. Jika Kb-nya 10 pangkat min 5, ya ini nilai AR-nya. Oke, kita tulis dulu NH4OH ditambah NH4 2 kali SO4. Oke, karena ada yang sama yaitu NH4-nya, maka seperti tadi dia langsung berlaku larutan buffer. Baik, berikutnya kita hitung mol dari NH4OH. Gitu ya. Mol NH4OH didapat dari sini 500, kita bagi 1000 terlebih dahulu. Karena dia mililiter baru dikalikan 0,1 gitu ya. Sehingga ketemunya 0,05 mol. Oke, kemudian nah, dilihat dari sini pH-nya 9. Kalau pH-nya 9, berarti pOH-nya 5. Ingat-ingat ya, kalau pH sudah di atas 7, ya, maka kerja kita atau soal ini maka tipenya basah. Kalau tipe basah, maka yang harus dipakai adalah pOH-nya. Gitu ya. Nah, maka dalam hal ini pOH-nya 5, berarti konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 5. Oke, kalau sudah masuk ke rumusnya. Oke, terlebih dahulu ini ya, yang ditanya masanya NH4 2 kali SO4. Kemudian masuk ke rumusnya yaitu seperti ini. Konsentrasi OH min, mirip yang H plus tadi ya, cuma bedanya Ka-nya diganti Kb, mol asamnya diganti mol basa lemah. Garamnya tetap di bawah. Gitu ya, kali valensi. Nah, kembali lagi, NH4 ini kan yang kembar NH4-nya ya. Nah, maka bisa diperhatikan di sini NH4-nya saya warnai merah, kemudian dalam kurung 2. Nah, ini ada warna birunya. Nah, maka seperti di soal yang sebelumnya, ya angka 2 ini, mohon maaf. Nah, ini angka 2 ini menunjukkan namanya valensi. Gitu ya. Sehingga tinggal kita masuk ke sini. OH-nya adalah 10 pangkat min 5, jadinya seperti ini. Ini saya bacakan dulu ya. Maka yang ini OH-nya yaitu ini 10 pangkat min 5, Kb-nya juga 10 pangkat min 5, ya, mol basa lemahnya yaitu 0,05 per mol miliknya garam dikalikan 2. Itu ya. Nah, kalau sudah ini boleh dicoret sehingga kan kita ambil mol garamnya saja. Sehingga mol G sama dengan 0,025. Oke, kan ini dibagi 2 ya. Kalau sudah, maka mol, masih ingat, mol itu didapat dari gram dibagi ml. Tentu saja ini miliknya amonium sulfat, gitu ya. Sehingga, jadinya gram, ini ada GR-nya, per, dilihat dari sini NH4 2 kali SO4. Ya, nitrogen itu AR-nya kan 14. Ini kan AR-nya ya. 14 ditambah 4, kan hanya 4. Kali 2. Kan ini dalam kurung 2. Gitu ya. Kemudian sulfurnya 32, miliknya sulfur, ditambah 16 kali 4. Kan oksigen itu 16 kali banyaknya yaitu 4. Oke, paham ya? Jadi bentuk ini paham ya. Baik. Nah, kalau sudah, maka dengan demikian masanya atau gramnya ketemunya adalah 3,3 gram. Oke, paham ya dari sini ya. Nah, baik, inilah materi yang bisa saya share pada hari ini. Ya, semoga materi ini bisa membantu kalian siswa-siswi kelas 11 ya untuk belajar kimia terutama bab larutan buffer ya atau Bapak Ibu guru di sekolah bilangnya larutan penyangga. Ya, sama saja.
ya dari semoga materi ini bisa membantu kalian mempermudah belajarnya ya dan bisa mengerti variasi-variasi soal yang lainnya gitu ya sehingga kedepannya ketika mengerjakan tipe-tipe seperti ini saya berharap gitu ya kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan dengan lancar gitu ya. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.